Ini saya akan menjelaskan tentang website deteksi dan analisis penyakit kulit berbasis deep learning yang dibuat oleh 23 TID. Nah, di sini dapat kita lihat beberapa fitur seperti jelajahi modul, prediksi tren. Di bawahnya itu bisa kita lihat ada beranda, modul AI, prediksi, tentang, dan fitur untuk login. Jika kita scroll ke bawah, itu kita bisa melihat platform terintegrasi untuk deteksi analisis dan prediksi penyakit kulit yang dikembangkan oleh suatu kelompok kelas TID. Nah, selanjutnya itu terdapat beberapa modul yang terintegrasi untuk analisis penyakit kulit. Ketika kita mengarahkan kursor ke bawah, nah di sini kita bisa melihat ada segmentasi jerawat, infeksi jamur, kanker kulit, analisa jerawat, dan prediksi tren. Nah, di sini juga ada fitur untuk menjelajahi semua modul. Selanjutnya kita dapat melihat tahapan-tahapan yang akan digunakan untuk mendeteksi penyakit kulit. Seperti yang pertama itu unggah gambar, yang kedua akan dilakukannya proses atau inferensi model, yang ketiga akan dilakukan analisis deep learning, dan terakhir akan memunculkan hasil visualisasi. Nah, untuk hasilnya dapat kita lihat seperti di gambar di tampilan ini. Selanjutnya itu terdapat FAQ, yang dimana terdapat pertanyaan yang sering muncul dan kita dapat melihat beberapa jawaban juga di dalam pertanyaan tersebut. Nah, untuk DERM AI ini tidak menggantikan diagnosis dokter. Hasil prediksi digunakan sebagai informasi awal untuk kesadaran dini dan bukan sebagai keputusan medis definitif. Harap berkonsultasi dengan profesional medis untuk penanganan lebih lanjut. Fitur modul AI kali ini terdapat 10 model deep learning untuk analisis kulit, yang dimana kita dapat melihat ada 7 model aktif, 4 gambar yang telah dianalisa, ada 4 forecasting, dan terdapat 10 kelompok. Nah, selanjutnya kita dapat melihat beberapa modul seperti segmentasi lesi, klasifikasi jerawat, deteksi jamur, tren jerawat, lokasi jerawat, segmentasi pixel, prediksi monkeypox, screening kanker, tren penyakit kulit, dan yang terakhir itu prediksi cacar air. Ini merupakan halaman dashboard dari DERM AI yang menampilkan total analisis, modul aktif, dan akurasi model. Kemudian kita akan melakukan analisis terhadap penyakit kulit yang terdapat 4 modul, yaitu ada segmentasi lesi, jerawat, infeksi jamur, dan kanker kulit. Yang pertama, kita akan memulai analisis segmentasi lesi. Nah, pada segmentasi lesi ini menggunakan metode UNet dan ResNet 50, yang mana segmentasi pixel area lesi kanker kulit yang menampilkan luas lesi dan overlay mask pada gambar. Kita akan memasukkan gambar yang akan dianalisa. Seperti ini. Berdasarkan output yang dihasilkan, daerah ungu ini menandakan area lesi, sedangkan area gelap itu menandakan kulit sehat. Nah, persentase cakupan lesi yaitu 27,5% dengan ukuran sedang dan berisiko tinggi. Karena area lesi terdeteksi pada 27,5%, maka dilakukan konsultasi dermatologi untuk evaluasi lebih lanjut. Selanjutnya kita akan menganalisis jerawat. Nah, pada jerawat ini menggunakan EfficientNet B3 dan GEM Cooling. Kemudian akan mengklasifikasi 5 jenis jerawat vulgaris, yaitu blackheads, cysts, papules, pulvulus, dan whiteheads. Kami akan mencoba salah satu gambar dari 5 jenis jerawat tersebut. Contohnya papula. Berdasarkan hasil analisis jerawat, tanda merah dan kuning ini merupakan area dominan, sedangkan warna biru merupakan area kurang relevan. Nah, jenis jerawat terdeteksi yaitu papul atau papules dengan keparahan sedang dan tingkat 30,7%. Kemudian untuk probabilitas per kelas didominasi oleh papules dengan persentase 30,7%. Kemudian beberapa rekomendasi untuk menjaga kebersihan kulit, menghindari memecah jerawat, dan menggunakan produk non-komodogenetik. Selanjutnya akan menggunakan modul dari penyakit kulit, kanker kulit. Di sini modul ini menggunakan metode EfficientNet B3 dengan output dari model ini adalah persentase keyakinan deteksi dari setiap jenis kanker kulit yang ada. Di sini kita akan mencoba kanker yang berat dulu, yaitu BCC. Terlihat bahwa model
berhasil memprediksi jenis kanker BCC. Untuk selanjutnya yaitu jenis kanker berat lagi, yaitu melanoma. Dapat terlihat bahwa model berhasil dalam memprediksi jenis kanker kulit melanoma. Untuk selanjutnya yaitu ada penyakit AIDS. Terlihat bahwa model berhasil juga memprediksi jenis kanker dari AIDS atau keratosis klinik, yaitu kanker kulit yang tidak berbahaya atau jinak. Untuk selanjutnya yaitu model dari FASH. Terlihat bahwa model juga berhasil memprediksi kanker kulit dari FASH atau lesi vaskular atau jenis kanker yang jinak. Untuk cobaan terakhir yaitu akan mencoba jenis penyakit BKM. Oke, di sini dapat terlihat bahwa model memprediksi model analisa penyakit kulit selanjutnya adalah penyakit infeksi jamur, di mana modul ini menggunakan metode MobileNet V2 dengan output yaitu adalah klasifikasi 4 kelas infeksi jamur kulit, yaitu ada Candida, Dermatophyta, Malassezia, dan contoh kulit normal. Di sini kita akan mengetes masing-masing gambar dari masing-masing penyakit kulit. Untuk contoh pertama yaitu gambar Candida. Di mana model berhasil mendeteksi gambar tersebut sesuai dengan penyakit yang dideteksinya, yaitu Candidias atau Candida, dengan akurasi 65%. Selanjutnya ada gambar dari penyakit dermatophytosis atau kurap. Sini model juga berhasil mendeteksi dengan persentase keyakinan yaitu 38%. Selanjutnya ada penyakit Malassezia atau penyakit panu, di mana model berhasil mendeteksi gambar tersebut dengan penyakit panu dengan presentasi keyakinan 70,4%. Terus selanjutnya contoh dari gambar kulit yang sehat, di mana model berhasil mendeteksi bahwa gambar tersebut tidak terdapat penyakit infeksi jamur. Jerawat di sini menunjukkan hasil prediksi tren pencarian jerawat menggunakan model di LSTM selama 90 hari. Nilai pencarian diprediksi mengalami kenaikan pada awal periode. Prediksi kemudian cenderung stabil di angka sekitar 10 hingga akhir periode. Area berwarna krim menunjukkan batas atas atau toleransi sebesar 10% dari hasil prediksi. Lalu pada monkeypox, grafik ini menunjukkan hasil prediksi kasus monkeypox menggunakan model LSTM selama 30 hari ke depan. Berdasarkan hasil prediksi, jumlah kasus diperkirakan tetap stabil di sekitar 1 kasus per hari tanpa adanya kenaikan yang signifikan. Lalu pada grafik dasar air menampilkan perbandingan antara data histori kasus chickenpox dan hasil prediksi model LSTM untuk 52 minggu ke depan. Visualisasi ini digunakan untuk melihat tren kasus di masa mendatang. Baiklah, pada halaman berikut ini yaitu grafik forecasting untuk kanker kulit. Pada grafik tersebut menampilkan data historis pada bagian kiri dan hasil prediksi untuk 62 minggu ke depan pada bagian kanan. Prediksi pada grafik ini dihasilkan menggunakan model BLSTM plus attention. Terlihat bahwa nilai prediksi mengalami kenaikan ringan pada awal periode hingga mencapai sekitar indeks 67, kemudian secara bertahap mengalami penurunan dan stabil di kisaran indeks 55 hingga 60 pada akhir periode. Hal ini menunjukkan bahwa minat pencarian terkait kanker kulit diperkirakan tidak mengalami lonjakan signifikan, melainkan cenderung stabil dengan sedikit tren menurun. Selanjutnya ini adalah grafik forecasting untuk prediksi penyakit kurap. Pada grafik tersebut, data historis menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi sebelum memasuki periode prediksi. Setelah memasuki fase forecasting, model memprediksi bahwa tren pencarian akan tetap berada pada tingkat yang relatif tinggi. Nilai prediksi meningkat hingga mendekati indeks 88 pada pertengahan periode, kemudian mengalami penurunan sekitar
indeks 75 sebelum kembali meningkat hingga sekitar indeks 85 di akhir periode. Pola ini menunjukkan adanya fluktuasi musiman namun tetap mempertahankan tingkat pencarian cukup tinggi. Rentang batas atas dan bawah lebih kurang 10% menunjukkan bahwa prediksi masih berada dalam tingkat ketidakpastian yang wajar sehingga hasil forecasting tetap dapat dijadikan sebagai acuan. Selanjutnya, ini adalah grafik untuk forecasting prediksi penyakit panu. Pada grafik tersebut memperlihatkan bahwa data historis mengalami penurunan secara bertahap menjelang akhir periode pelatihan. Berdasarkan hasil prediksi, tren pencarian diperkirakan meningkat pada awal tahun hingga mencapai sekitar indeks 91. Kemudian mengalami penurunan cukup tajam ke kisaran indeks 58 pada pertengahan tahun sebelum kembali meningkat hingga sekitar indeks 82 pada akhir periode prediksi. Pola tersebut mengindikasikan bahwa pencarian mengenai panu diperkirakan mengalami kecenderungan musiman, yaitu meningkat pada waktu tertentu dan menurun pada periode lainnya. Seperti grafik sebelumnya, area berwarna biru menunjukkan tentang hasil prediksi dengan batas atas dan bawah sebesar lebih kurang 10%. Baik, pada grafik ini ditampilkan hasil forecasting untuk penyakit kutu air menggunakan model BLTM dengan attention selama 52 minggu ke depan. Garis abu-abu menunjukkan data historis Google Trends, sedangkan garis biru merupakan hasil prediksi model. Maka terlihat bahwa tren pencarian diprediksi mengalami penurunan secara bertahap hingga pertengahan tahun, kemudian meningkat menjelang akhir tahun. Selanjutnya itu ada hasil forecasting untuk penyakit eksim yang mana menggunakan model yang sama, yaitu BLTM dengan attention selama 52 minggu ke depan. Dari grafik terlihat tren pencarian cenderung stabil dengan sedikit kenaikan di pertengahan tahun dan penurunan ringan sebelum kembali meningkat di akhir periode prediksi.